dengan tidak delay yang bertugas pada PMB pada siang hari ini ya Bu. Ya Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi gini Bu, kayak di tempat anak saya tuh kayak ada apa ya Bu, merah-merah gitu loh Bu di daerah popoknya itu, gitu. Itu kenapa ya Bu ya? Oh iya Bu. Sebenarnya dengan Ibu siapa ya ini? Nyonya K. Dengan usia bayinya? Ini baru 12 bulan Bu. 12 bulan. Iya. Oh, iya Bu. Saya akan menjelaskan tentang apa yang dialami bayi Ibu itu ya Bu. Dari keluhan yang Ibu sampaikan tadi, bayi Ibu terkena diaperas ya Bu. Iya Bu. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu diaperas ya Bu. Iya Bu. Diaperas itu atau ruang popok adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok ya Bu. Dan hampir sebagian besar bayi pernah mengalami masalah tersebut. Ruang popok pada umumnya dialami bayi berusia 4-15 bulan ya Bu. Dan penyebab-penyebab diaperas itu kebersihan yang tidak terjaga, sering buang air, bayi sedang mengonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibunya ya Bu. Iya Bu. Dan tanda-tanda diaperas yaitu kemerahan pada area kulit yang terkena popok, biasanya pantat, genitalia hingga selangkangan ya Bu. Iya Bu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan diaperas ya Bu. Itu mengganti popok yang basah sesering mungkin ya Bu. Dan hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi ya Bu. Lalu gunakan air bersih untuk membersihkan area popok setiap kali mengganti popok. Langsung dibilas tanpa perlu digosok. Dan cukup keringkan dengan menepuk kulitnya tanpa digosok karena gosokan keras dapat menyebabkan kerusakan kulit bayi ya Bu. Iya Bu. Lalu hindari penggunaan popok yang terlalu kencang ya Bu. Dan tidak disarankan menggunakan baby oil dan atau lotion untuk mengurangi ruang popok ya Bu. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk pencegahan diaperas. Itu memilih jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat ya Bu. Dan sering mengganti popok bila basah, menjaga kebersihan sekitar popok. Dan jika terjadi keluhan sebaiknya langsung pergi ke tenaga kesehatan lagi ya Bu. Iya Bu. Keluhan yang disampaikan Ibu tadi itu gejala oral thrush ya Bu. Iya Bu. Oral thrush itu kandida selaput lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatum, gusi, serta lantai mulut ya Bu. Dan gejala-gejala oral thrush yaitu tampak bercak keputihan pada mulut, seperti bekas susu yang sulit dihilangkan ya Bu. Dan bayi kadang-kadang menolak untuk minum dan menyusui. Mukosa mulut mengelupas, lesi multiple atau luka-luka banyak Ibu pada selaput lendir mulut sampai bibir memutih menyerupai bekuan susu yang melekat. Bila dihilangkan dan kemudian berdarah ya Bu. Dan kalau terjadi kronis maka terjadi granulomatosa atau lesi berbenjol kecil ya Bu, yang menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak. Dan gejala yang muncul adalah suhu badan meninggi sampai 40 derajat Celcius ya Bu. Iya Bu. Dan bayi tidak mau makan atau makan dimuntahkan dan tidak mau susu botol, bahkan ASI dan gelisah terus. Dan bayi banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasanya. Secara psikis bayi akan rewel ya Bu. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk upaya pencegahan agar tidak terjadi oral thrush ya Bu. Ibu. Yaitu mencuci bersih botol dan dot susu ya Bu. Setelah itu diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih. Jika botol tahan rebus sebelum dipakai ya Bu. Dan bayi lebih baik jangan diberikan dot atau kempong karena selain dapat menyebabkan oral thrush juga dapat mempengaruhi bentuk rahang ya Bu. Ibu. Lalu jika bayi menetes atau menyusui ibunya, untuk menghindari oral thrush sebelum menyusu sebaiknya putih susu ibu dibersihkan terlebih dahulu ya Bu. Atau ibu hendaknya selalu menjaga kebersihan dirinya. Dan kalau ada sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral thrush ya Bu. Jika kebetulan ada bakteri di dalam mulut. Untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi jika selesai minum susu berikan 1-2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu yang
terdapat pada mulut tersebut ya Bu. Iya Bu. Dan di sini saya akan menjelaskan tata cara merawat oral trust pada bayi, yaitu dengan cara mencuci tangan, membersihkan lebih dulu dengan jari yang dibungkus kain bersih yang telah dibasahi dengan larutan garam ya Bu. Iya Bu. Lalu mengolesi mulut dengan gen yang violet 0,25% atau 1 mili suspensi nystatin, dan membuang kain habis dipakai ya Bu. Iya Bu. Dan kalau oral trustnya bertambah parah seperti mukosa kelihatan putih, bertambah dan bertambah merah, untuk segera konsultasi ke dokter ya Bu. Iya Bu. Apakah Ibu sudah paham dan mengerti apa yang saya jelaskan tadi Bu? Sudah Bu, sudah jelas Bu. Baik Ibu. Makasih ya Bu. Baik Ibu. Permisi Bu.